Oke, sudah jam 8, langsung kita mulai aja acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala ali ahli sidki wal wafa amma ba'd. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara manasik pada malam hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung di keberangkatan 13 Desember Umroh plus Dubai bersama Ahlam Travel, yang alhamdulillah malam hari ini kita akan melaksanakan manasik online. Dan alhamdulillah di sini juga sudah ada Ustadz kita yang insya Allah yang akan membimbing perjalanan umroh jamaah Ahlam keberangkatan 13 Desember, yaitu ada Ustadz Farhan, dan alhamdulillah Ustadz Farhan juga sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, di sini kita akan umroh dan muhasabah diri bersama Ustadz Farhan Ali Faris. Agenda manasik pada hari ini adalah itinerary perjalanan, manasik umroh, dan ada Q&A. Jadi untuk itinerary perjalanan nanti akan Hana bawakan. Sebelum Hana membacakan itinerary perjalanan, Hana memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hana Laila Azma. Mungkin banyak Bapak dan Ibu yang belum tahu, yang belum kenal. Itu karena ada pepatah yang menyatakan bila tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Hana Laila Azma. Saya yang akan menjadi moderator dan memandu acara pada malam hari ini. Oke, langsung aja kita mulai acara pada malam hari ini, yaitu itinerary perjalanan. Nah, di sini ada itinerary perjalanan. Kita insya Allah berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, tepatnya di restoran Pepper Lunch jam 1 siang. Jadi untuk Bapak Ibu diharapkan datang tepat waktu pukul jam 1 siang, karena kita akan proses boarding yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi diharapkan untuk kepada Bapak Ibu semua untuk datang tepat waktu, yaitu jam 1 siang. Karena insya Allah kita akan terbang dari Jakarta menuju Dubai itu jam 6 sore. Itu ya Bapak Ibu, diharapkan tidak ada yang telat dan datang tepat waktu pada pukul 1 siang di restoran Pepper Lunch Terminal 3 Gate 1. Dan insya Allah kita akan bermalam dan menginap di Dubai. Dan untuk hotelnya ini belum bisa dipastikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika akan keberangkatan akan kita share lagi untuk hotelnya yang di Dubai, karena kita belum bisa memastikan untuk hotel yang di Dubainya. Jadi nanti insya Allah akan kami beritahukan kembali di grup keberangkatan saat ingin keberangkatan. Dan hari kedua ada 14 Desember, setelah sarapan pagi di hotel, langsung melaksanakan City Tour Dubai. Yang kedua, City Tour Dubai ke beberapa lokasi. Insya Allah kita akan City Tour Dubai ke beberapa lokasi seperti Museum of the Future, Burj Al Arab, Dubai Marina, Burj Al Khalifa, Mall of Emirates, akuarium terbesar, dan Dubai Fountain. Melanjutkan perjalanan dari Dubai menuju Madinah jam setengah 3 sampai insya Allah sampai jam 4 sore. Setibanya di Madinah, jamaah akan langsung ditransfer ke Hotel Madinah dengan menggunakan bus AC. Jadi ketika sudah landing di Madinah, insya Allah bisnya sudah langsung datang, jadi Bapak Ibu bisa langsung naik dan langsung menuju ke hotel. Tiba di hotel, Mutawif membagikan kunci sesuai yang telah ditentukan serta mengatur koper jamaah mengikuti kegiatan rutin, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tilawah Al-Quran, zikir, itikaf, dan lain-lain.
Hari ketiga 15 Desember kita ada Qiyamul Lail. Dan yang kedua ada taklim dan iktikaf, memperbanyak ibadah sunnah seperti zikir, sholawat, dan sholat sunnah, mengunjungi raudhah dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi jamaah perempuan. Jadi biasanya untuk jamaah perempuan itu masuk ke dalam raudhahnya itu pagi. Insya Allah dijadwalkan untuk jamaah perempuan masuk ke dalam raudhahnya itu makam Rasulullah itu di pagi hari gitu. Jadi nanti untuk jamnya atau waktunya akan diberitahukan kembali oleh Ustadz Farhan tentunya di grup keberangkatan. Tuh, jadi untuk waktunya nanti akan diberitahukan lagi oleh Ustadz Farhan. Dan yang ketiga ada sholat asar dan mengunjungi Raudhah dan makam Rasulullah bagi jamaah laki-laki. Dan biasanya untuk laki-laki itu masuk ke Raudhah itu waktunya sore hari ya Bapak Ibu. Dan selepas makan malam ada kajian yang berkaitan dengan kegiatan ziarah kota Madinah besok harinya. Jadi setelah jamaah laki-laki sudah mengunjungi makam Rasulullah, jamaah langsung makan malam dan nanti malamnya itu akan ada kajian untuk ziarah di kota Madinah esok hari. Hari keempat, 16 Desember, Qiyamul Lail, taklim serta ziarah makam baki, Masjid Gomama, dan Museum Biografi Nabi Muhammad bagi yang berminat. Sarapan di hotel dan persiapan untuk ziarah kota Madinah. Yang keempat, ziarah ke tempat bersejarah sekitar kota Madinah, di antaranya Masjid Kuba, Masjid Kandak, Masjid Kiblatain, Kebun Kurma, dan ziarah makam syuhada di Jabal Uhud. Hari kelima, tepatnya 17 Desember, kita ada Qiyamul Lail, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, taklim dan mengikuti iktikaf, tausiah, serta tadarus Al-Quran. Dan untuk di tanggal 5 Desember, di hari kelima, maaf, 17 Desember, nanti akan ada hari bebas buat para jamaah Bapak Ibu yang ingin mengeksplor kota Madinah, boleh banget. Nanti kita ada acara bebas untuk menjelajahi kota Madinah. Dan pada malam hari akan ada manasik kedua dari Ustadz Pembimbing untuk persiapan dan pemantapan sebelum melaksanakan umroh. Jadi untuk manasik pemantapan insya Allah itu ada di hari kelima, 17 Desember. Dan insya Allah akan dilaksanakannya pada malam hari di pelataran masjid, biasanya dilaksanakan manasik pemantapan. Ya, hari ke-6, 18 Desember, Qiyamul Lail, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, taklim dan mengikuti iktikaf, tausiah serta tadarus Quran. Terus kita kembali ke hotel, sarapan, kemudian persiapan untuk check out untuk ke Mekah Al-Mukarramah. Dan insya Allah kita akan ambil mikot di Masjid Bir Ali. Jadi untuk Bapak Ibu, kita insya Allah ambil mikot sebelum melaksanakan ibadah umrohnya, yaitu di Masjid Bir Ali. Terus kita menuju kota Mekah dengan kereta cepat, kurang lebih perjalanan sekitar 2,5 jam. Kemudian tiba di hotel, Muthaif akan membagikan kunci kamar yang telah ditentukan serta mengatur koper jamaah, istirahat dan makan malam, dan insya Allah akan melakukan ibadah umroh pertama itu pada malam hari ya Bapak Ibu. Dan hari ke-7, kita ada di 19 Desember, mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, serta memperbanyak ibadah sunnah, seperti tadarus Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Dan hari ke-7, tepatnya 19 Desember, ini ada hari bebas saat di Mekah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengeksplor kota Mekah, boleh banget. Yang mau belajar-belajar, boleh banget. Ini ada di hari ke-7, tanggal 19 Desember. Selepas Isya, kemudian selepas Isya, insya Allah ada kajian untuk kegiatan esok hari yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Farhan. Hari ke-8, tepatnya 20 Desember, itu ada Qiyamul Lail, mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tadarus Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Yang ketiga ada persiapan sholat Jumat. Insya Allah, Alhamdulillah kita dapat sholat Jumat di Mekah. Setelah sholat Jumat, insya Allah kita akan ziarah ke tempat bersejarah di sekitar kota Mekah, antara yang ada Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah atau Arafah, Musdalifah, Mina. Terus yang terakhir kita mengambil mikot di Masjid Jikrona bagi yang melaksanakan umroh kedua. Jadi bagi yang ingin melaksanakan umroh kedua atau umroh badal,
itu kita insya Allah akan ambil mikot di Masjid Jirona gitu. Jadi nanti yang ingin umroh kedua bisa langsung informasiin ke Ustadz Farhan. Jadi nanti insya Allah kita sama-sama ambil mikot di Masjid Jirona untuk umroh kedua. Hari ke-9, tepatnya 21 Desember 2024, kita mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, memperbanyak kegiatan ibadah sunnah seperti tilawah Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Dan ya, hari ke-9, 21 Desember ini kita akan City Tour Taif, mengunjungi Masjid Abdullah, terus kebun anggur, pabrik penyulingan mawar, pasar buah, makan siang, terus insya Allah nanti kita akan naik kereta gantung teleferik. Dan untuk naik kereta gantung, tiketnya itu bisa dibeli on the spot saat di sana, kurang lebih harganya itu 100 real ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang ingin naik kereta gantung di Taif bisa langsung eh, bilang aja ke Ustadz Farhan, nanti tiketnya bisa dibeli on the spot saat di sana, kurang lebih harganya 100 real. Oke, ini ada hari ke-10, 22 Desember, kita persiapan check out hotel, persiapan sholat Jumat, persiapan check out hotel, melaksanakan tawaf wada, check out hotel Mekah menuju kota Jeddah dengan menggunakan bus AC, mengunjungi Museum Wahyu di Jabal Nur, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Jeddah dan berhenti sejenak di Corniche Commercial District menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk persiap kembali ke tanah air. Insya Allah kita kembali ke tanah air itu di 22 Desember. Ya Bapak Ibu, itu hari ke-10. Oke, ini ada hari ke-11, 23 Desember. Kita akan berangkat dari Jeddah menuju Dubai, insya Allah empat, jam 4 pagi sampai jam 8, insya Allah. Terus setelah itu kita melanjutkan perjalanan dari Dubai menuju Jakarta jam 10 pagi sampai jam 22:10. Jadi insya Allah kita sampai ke tanah air lagi itu di tanggal 23 Desember jam 10 malam. Jadi insya Allah kita kembali lagi ke tanah air itu jam 10 malam ya Bapak Ibu, tepatnya di tanggal 23 Desember. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan umroh bersama Ahlan Travel. Semoga mendapatkan umrah yang mabrur. Amin. Oke, setelah itinerary sudah Hana bacakan, di sini ada perkiraan cuaca. Oke, untuk perkiraan cuaca di sini kita itu berangkat insya Allah di Desember ya Bapak Ibu. Dan di Desember itu sudah masuk musim dingin. Itu biasanya sudah di 13 derajat ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu dipersiapkan baju hangatnya, dipersiapkan lagi obat-obatannya karena kita tuh akan memasuki cuaca yang berbeda dari Indonesia gitu. Jadi untuk Bapak Ibu diharapkan mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, membawa baju-baju hangat, obat-obatan karena untuk yang di Desember ini memang lagi high season, sudah memasuki musim dingin di Saudi Arabia. Oke, lanjut. Di sini ada persiapan umroh. Perjalanan umroh adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan kebugaran fisik dan mental, jadi siapkan perlengkapan yang baik, karena saat di Tanah Suci jamaah akan menghadapi berbagai kondisi khusus, yaitu perubahan suhu dan cuaca, yang bisa jadi sangat ekstrim panas atau dingin dibandingkan dengan di tanah air. Terus ada jarak tawaf bisa mencapai lebih 200 meter sampai 2 kilometer tergantung pada kerumunan dan dari mana tawaf dilakukan. Dan yang ketiga ada jarak tempuh sa'i, Safa Marwah kurang lebih 3,5 kilometer. Oh, dan di sini ada persiapan umroh, Bapak Ibu. Untuk koper, koper bagasi itu maksimal 20 inch dengan berat 7 kilo. Dan untuk koper kabin, mohon maaf, itu maksimal 20 inch dengan berat 7 kilo. Dan untuk koper bagasi itu maksimal 28 inch dengan berat 30 kilo. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Hana mau menjelaskan sedikit. Untuk di Dubai nanti koper bagasi itu tidak turun ya Bapak Ibu. Jadi nanti koper bagasi itu turunnya di Madinah. Jadi nanti ketika
ketika di Dubai itu hanya koper kabin saja yang turun. Dan diharapkan untuk koper kabin itu satu keluarga membawa satu koper kabin. Jadi tidak tidak diperbolehkan membawa banyak koper saat di Dubai karena kita eh, hanya menginap saja satu malam di Dubai. Setelah itu paginya kita langsung check out gitu. Jadi takutnya nanti dari pihak Emirates-nya karena kebanyakan koper itu takutnya nggak diterima ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu semua membawa satu koper kabin itu satu keluarga saat di Dubai. Gitu. Jadi persiapkan baju gantinya itu satu keluarga itu dalam satu koper kabin aja gitu. Jadi jangan bawa banyak-banyak untuk di Dubai karena kita cuma numpang menumpang tidur aja gitu ibaratnya. Jadi tidak usah terlalu banyak membawa barang, membawa hanya persiapan yang penting-penting aja Bapak Ibu. Dan untuk di Dubai itu di hotelnya biasanya itu tidak disediakan alat mandi. Jadi untuk Bapak Ibu diharapkan membawa alat mandi seperti sikat gigi, odol, sabun itu bisa dari rumah ya Bapak Ibu udah dipersiapkan. Jadi biasanya itu di Dubai itu tidak disediakan dari hotelnya gitu. Jadi diharapkan untuk koper kabinnya itu satu keluarga satu aja ya Bapak Ibu. Karena takutnya kalau banyak nanti tidak diterima dari pihak Emiratnya gitu. Dan yang ketiga ada obat pribadi dan obat umum. Diharapkan untuk Bapak Ibu membawa obat-obatan pribadi. Terus membawa multivitamin, jangan lupa membawa baju hangat, sweater, terus bawa masker, hand sanitizer, jangan lupa bawa payung, topi, kacamata hitam, krim, sunscreen, dan lip balm. Ya, yang paling penting itu lip balm, karena nanti kita akan memasuki waktu musim dingin kan ya cuacanya, jadi takutnya pada kulitnya kering atau gimana, jadi untuk lip balm itu em, diusahakan harus dibawa ya Bapak Ibu. Dan yang ada tas ransel juga, sendal, botol minum kecil 150 untuk air zam-zam, botol spray wudhu, terus tisu basah atau kering, terus batang leher, perlengkapan mandi, dan handuk travel. Dan untuk laki-laki itu eh, persiapan umrohnya ada sling bag, sabuk ihram, gamis secukupnya aja, sandal umroh, kain sarung, sorban secukupnya. Dan untuk perempuan, membawa kaos kaki, mukena secukupnya, sandal umroh, terus manset wanita. Jadi nanti ketika keberangkatan untuk alam travel tidak ada baju travel ya. Tuh, jadi biasanya kita itu menggunakan dress code. Jadi untuk laki-laki menggunakan baju koko hitam, dan untuk celananya bebas, biasanya untuk keberangkatan itu untuk laki-laki biasanya pakai celananya coklat susu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, boleh bebas. Dan yang untuk perempuan menggunakan gamis hitam dan kerudung coklat susu gitu. Ini slide selanjutnya ada tips umroh. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh, sebelum kita ke tanah suci, membiasakan diri dulu nih Bapak Ibu untuk sholat berjamaah di masjid, karena nanti ketika kita di tanah suci itu kita kebanyakan sholat berjamaah ya Bapak Ibu di masjid. Terus olahraga ringan untuk jaga kebugaran bisa dengan berjalan kaki minimal seminggu 3 kali. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu sudah mulai berolahraga nih, jalan kaki, karena insya Allah ketika di Tanah Suci itu kita akan banyak berjalan kaki ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu bisa berolahraga terlebih dahulu sebelum beribadah, karena nanti di sana kita akan banyak berjalan kaki. Tuh, yang keempat ada jaga pola makan, konsumsi makanan sehat, minum suplemen kesehatan, persiapan obat-obatan pribadi. Tuh, dan yang kelima ada hindari stres dengan menjaga pola hidup untuk tidak memprosir pekerjaan, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Gitu. Oke, ini sebelum Ustadz Farhan menerangkan tentang manasik umroh bagi Bapak Ibu yang belum jelas atau yang kurang jelas yang ingin bertanya, boleh nanti diaktifkan angkat tangannya. Dan bisa juga yang ingin bertanya langsung ke kolom chat, nanti insya Allah akan Ustadz Farhan jawab atau Hana jawab jika itinerary-nya masih ada yang belum jelas atau yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ke kolom chat. Dan yang mau bertanya langsung ke Ustadz Farhan bisa
dirahasiain aja nanti Hana aktifkan untuk audiens gitu. Alhamdulillah juga nih Ustaz Farhan udah bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Kak Hana. Gimana Ustadz, kabarnya? baik, Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya, sehat Ustadz? Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ustadz gimana nih, sudah siap untuk menjelaskan manasik umroh untuk Insya berangkat Allah, ke Insya Allah. negeri ini Ustadz? Bisa kita mulai. Oke, kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu. Kepada Ustadz Farhan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih Kak Hana yang telah menjelaskan itinerary perjalanan dan telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan manasik umroh kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini, yang mana insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 13 Desember. Walaupun sekarang kita masih dengan Zoom, insya Allah nanti tanggal 13, saya juga yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya insya Allah untuk melakukan ibadah umrah bersama Bapak Ibu semuanya. Kita berharap dengan kumpulnya kita di sini, Allah berikan kita kemudahan, kesehatan, kelancaran dari segala macam urusan-urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, calon tamu-tamu Allah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang manasik umroh, yaitu ilmu tentang umroh. Tadi sudah dijelaskan bagaimana persiapannya, apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan, yang tidak lepas juga, tidak lupa juga inti dari perjalanan kita yaitu umroh. Bagaimana umroh kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana umroh ini benar-benar dilandasi dengan ilmu seperti itu. Insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami akan menjelaskan detail tentang manasik umroh, inti-inti rukun-rukun daripada ibadah umroh, agar umroh kita benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah, benar-benar memenuhi syarat dan rukunnya, karena ibadah yang dilandasi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Bisa jadi amal kita itu tertolak. Oleh karena itu, umroh ibadah yang harus juga ada ilmunya. Yang mana kita harus mengetahui ilmu tersebut sebelum kita melakukan ibadahnya. Insya Allah di sini kami akan menjelaskan. Ya, boleh karena kita mulai. Ya, umroh itu artinya ziarah ya Bapak Ibu. Kunjungan. Kita berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu rumahnya Allah. Yang mana kita menggunakan pakaian ihram yang lengkap sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan kita meninggalkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berumroh atau selama kita berihram, ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Apabila kita kerjakan, kita melanggar dan ada dendanya atau membayar. Oh, disebut juga dengan haji kecil karena semua rangkaian ibadah umroh itu hampir sama dengan haji Bapak Ibu. Yang membedakan rukunnya hanya satu. Kalau umroh tidak ada namanya wukuf di Padang Arafah. Tapi nanti kita wukuf hanya untuk berziarah saja, tidak untuk wukuf. Seperti itu. Jadi hampir semua rukun daripada ibadah umrah itu sama dengan haji. Yang membedakan adalah wukuf di Padang Arafah itu tidak ada ketika seseorang melaksanakan yang namanya ibadah umroh. Dari beberapa penjelasan detail tentang fadail, keutamaan-keutamaan ibadah umroh,
dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antaranya keutamaan ibadah umroh itu yang pertama adalah jihadnya para wanita. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, jihad orang yang tua atau orang yang lemah dan wanita itu adalah haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu dihitung jihad oleh Rasulullah untuk orang tua, orang yang lemah dan wanita itu dihitung jihad karena membutuhkan fisik, membutuhkan tenaga. Makanya tadi disuruh persiapkan oleh Kak Hana ya sebelum berangkat fisiknya. Memang kita dari hotel menuju masjid jalan kaki, nggak ada yang naik motor, nggak ada yang naik sepeda, ya kan? Semuanya jalan. Nanti kita ada ibadah sa'i, ada ibadah tawaf, namanya semua itu butuh tenaga. Oleh karena itu, mumpung ada waktu, Bapak Ibu masih untuk berolahraga agar apa terbiasa nanti, tidak kram, tidak kaku, tidak kaget seperti itu. Jadi perlu juga fisiknya dipersiapkan. Jangan sampai nanti di sana kaget kok setiap di sini jalan. Memang di sana seperti itu ya Bapak Ibu, agar mempersiapkan fisiknya agar tetap sehat, jaga makannya, jaga tenaganya semuanya agar ketika di sana Bapak Ibu insya Allah sehat walafiat. Kemudian yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Rasulullah Allah mengatakan al-umrah ilal umrah. Jadi setiap kita melakukan umrah insya Allah karena umrah ini adalah perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Selama kita berumrah yakin dosa kita akan diampuni Allah. Kayauma waladathu ummu. Sampai Rasulullah mengatakan seakan-akan ketika kita selesai melakukan ibadah umrah itu seperti bayi yang baru keluar daripada rahim ibunya, artinya tidak membawa dosa. Insya Allah kita bisa melakukan ibadah umrah dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Karena tujuan pertama kita yang harus kita camkan Bapak Ibu, ibadah umrah yang kita lakukan ini jangan sampai ada niatan karena ingin dilihat orang lain, ingin dipandang orang lain, ingin didengar orang lain, jangan. Ingat, yang kita lakukan ini lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Seperti itu. Wal hajjil mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Masya Allah. Kemudian dijanjikan oleh Allah surga. Tuh. Mana Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Nah, mereka bertanya, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Linul kalam wa ita'amit ta'am. Di antaranya, orang dikatakan haji yang mabrur setelah, nah setelahnya ini, keadaan setelah dia umroh, keadaan setelah dia haji itu lebih baik. Ibadahnya lebih bertambah, taatnya lebih bertambah, rasa takutnya kepada Allah bertambah, kedekatannya bertambah. Nah, artinya apa? Mabrur, kebaikannya itu bertambah. Nah, apabila ada perubahan. Makanya kita berangkat umroh tidak semena-mena kita berangkat begitu saja. Kita yakin kita ingin berubah. Di sana tempatnya untuk benar-benar kita introspeksi diri dan kita bisa mulai dari sekarang. Di sana tempatnya kita bisa membersihkan diri kita dan ketika kita kembali dari sana itu sudah membawa benar-benar nilai-nilai ibadah kita di sana. Semuanya akhlak kita lebih baik, ucapan kita lebih baik, tindak tanduk perilaku kita lebih baik, muamalah kita lebih baik, pergaulan kita lebih baik. Nah, artinya apa? Ibadah kita dikategorikan mabrur, bertambah kebaikannya. Nah, itu yang disebut dengan mabrur, Bapak Ibu. Next. Dijauhkan daripada kemiskinan. Tabi'ul umrah ilal haji. Ikutkanlah umrah kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kita berangkat umroh tidak hanya fisik kita keluar, tapi materi kita, uang kita, fulus kita itu keluar untuk bayar ini, untuk beli ini, untuk persiapan ini. Ya, semuanya keluar. Harta kita keluar, ya.
Yakin, Bapak Ibu yakin, dan memang ini luar biasa janji Allah. Janji Rasulullah, apabila Rasulullah berkata itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, semata-mata karena wahyu dari Allah. Kita keluarkan untuk umroh, membeli perlengkapan umroh, untuk perjuangan ibadah umroh, yakin ketika kita kembali Allah akan mengganti dengan yang berlipat ganda. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga-duga, dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, itu namanya rezeki. Kita tidak tahu balasan Allah begitu luar biasa. Makanya jangan sampai kita merasa rugi, jangan sampai merasa menyesal. Jangan. Karena yang kita keluarkan untuk Allah. Yang kita keluarkan di jalan Allah. Yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk yang lain. Yakin Bapak Ibu, setelah ini Allah akan berikan yang luar biasa. Kemudian doa para jamaah umroh selama di tanah suci akan diijabah oleh Allah. Orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya pastilah dikabulkan. Dan jika mereka memohon ampunan pasti diampuni. Layaknya kita seorang tamu ketika kita di sana. Ketika kita sudah bertamu, kita ingin sesuatu insya Allah akan diberi. Karena kita merupakan duyufur rahman, duyufur rahim. Tamu Allah yang maha pengasih, tamu Allah yang maha penyayang. Insya Allah doa kita diampuni, doa kita diijabah, dosa kita diampuni. Dan kita tahu di sana tempat-tempat mustajab. Kita tahu di sana ketika kita berdoa diaminkan oleh 120 malaikat. Ketika kita tahu di sana tempat-tempat di mana Rasulullah berdoa dan langsung diijabah, sahabat-sahabat semuanya tempat mustajabah, terlebih ketika di Masjidil Haram, di sekitaran tentang Hajar Aswad, Multazam, pintu Ka'bah dan lain semuanya itu tempat-tempat mustajabah. Maka Bapak Ibu, dari sekarang persiapkan doa terbaiknya. Jangan sampai di sana menghabiskan waktu, boleh foto-foto, boleh, boleh. Tapi jangan habis waktu untuk foto-foto aja, jangan. Habiskan waktu untuk minta sama Allah. Inilah kesempatan kita di sana, tempat-tempat mustajab. Yakin, yakin, yakin. Makanya kan kalau orang umroh, sebenarnya kalau kita ngeliat orang umroh atau haji, yang kita minta kan doa ya. Minta oleh-oleh sih boleh, boleh. Nggak dilarang. Ya. Tapi yang lebih utama ya minta apa? Doa. Karena kita tahu di sana tempat mustajabah. Tuh. Banyak berminta. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doamu. Terlebih kita di tempat-tempat mustajab. Di Mekah maupun di Madinah. Nanti kita akan bisa jelaskan di sana. Next. Nah, memperoleh pahala sholat hingga 1000 dan 100.000 kali lipat. Jadi, ketika seseorang sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih baik, lebih besar daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Tuh, di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram, itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Tuh. Jadi di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih utama. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih utama daripada masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Dan ini tidak diberikan di masjid-masjid yang lain terkecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masya Allah. Jangan heran Bapak Ibu ketika di sana orang berbondong-bondong ke masjid, ya. Orang berebutan ke masjid 1-2 jam sebelum azan sudah penuh masjid. Ya karena dia yakin Allah sedang mengobrol pahala. Oleh karena itu kita di sana singkat, cepat, padat. Jangan sia-siakan waktu kita untuk tidak ke masjid. Makanya kita menghabiskan waktu kebanyakan ya di masjid. Setiap sholat kita ke masjid. Itikaf kita di sana, apapun yang kita lakukan kebanyakan di masjid. Ya karena pahala yang Allah berikan ya luar biasa ketika ibadah sholat di sana. Dan tidak Allah berikan di tempat-tempat yang lain terkecuali di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Orang yang umroh, ketika wafat, pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Ketika kita sedang berumroh, kemudian kita meninggal,
kita ditulis sebagai orang yang sedang berumrah sampai hari kiamat. Insya Allah. Itulah keutamaan orang yang berhaji dan berumrah. Next. Mempererat persaudaraan antar umat muslim. Memang Bapak Ibu, kita satu grup saja ini kurang lebih 42 atau 43 lah, kurang lebih. Kita dari kota yang berbeda ya. Nanti insya Allah kita jadi keluarga bareng-bareng karena kita satu grup terus ya. Ya kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong satu sama lain ya. Kita saling tolong menolong, ada grup kita, teman kita yang butuh ini atau kekurangan ini kita bantu. Nah, ini juga menjadikan haji mabrur atau umroh yang mabrur. Dia punya, dia memiliki umroh yang bagus, tawafnya, sa'inya luar biasa, tapi sikap dia kepada orang lain itu cuek, tidak mau membantu dan lain sebagainya. Nah, justru ini tidak disenangi. Hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada sesama manusia baik. Nah, ini artinya kita menambah saudara antar umat muslim ya untuk tujuannya tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Terlebih nanti jamaah umroh dari berbagai macam negara ya. Itu luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya, kita apa namanya ya saling tolong menolong saja. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Ketika di sana memang iman kita ini bertambah Bapak Ibu. Jangan heran ketika kita bangun jam 2 malam, jam 3 malam itu biasa aja. Berbeda hawanya dengan ketika kita di rumah. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan sendiri seperti itu. Jam 3 kita bangun itu gampang aja bawaannya. Jam 2 kita bangun itu gampang aja bawaannya. Tapi ketika di rumah Masya Allah ya. Nah ini artinya iman kita Masya Allah kita mulai. Makanya kita bisa mulai dari sekarang. Kita didik, kita tarbiyah diri kita sebelum kita berangkat ke Mekah atau Madinah. Agar apa? Agar ta'awud, terbiasa seperti itu. Kita bisa memperbaiki sholat kita, ibadah kita, sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Insya Allah, ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, ketika kebaikan itu kita tinggalkan, ada rasa penyesalan dalam diri kita. Masya Allah. Next. Mengajari makna sabar. Ya. Nah, umrah ini Bapak Ibu memang kata Rasulullah, safar kit'atul azab. Perjalanan itu kama qala sallallahu, perjalanan itu setengahnya azab, nisful azab, setengahnya azab itu ada di perjalanan. Jadi kita butuh kesabaran, ketabahan ya. Karena ketika kita nyampe bandara kita harus nunggu. Nanti saya nunggu, kita nunggu untuk check in, nunggu untuk gate dan lain sebagainya. Nanti untuk turun, untuk nunggu kumpul koper, semuanya serba nunggu. Nah, disitulah kita makna sabar. Karena yang berangkat bukan kita aja, di sana bukan kita aja. Kita ada ribuan orang, ratusan orang bareng-bareng. Mohon Bapak Ibu pengertiannya untuk melatih dirinya agar sabar. Begitu juga di sana. Kalau ramai, padat, sabar, memang seperti itu keadaannya. Kita diajari makna sabar. Karena ketahuilah pahala sabar itu innama yuwaffas shobiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang punya rasa sabar itu pahalanya nggak terduga. Lebih mungkin daripada ibadah kita. Orang yang bisa menahan rasa sabar. Jangan sampai kita emosi di sana, amarah di sana, murka di sana. Nauzubillah min dzalik. Karena kita di tanah haram, di tanah mulia. Jangan sampai ada rasa dendam, mulut kita keluar ucapan yang tidak pantas. Jangan sampai. Karena kita di tanah yang mulia, di tanah yang dimuliakan oleh Allah. Bahaya apabila kita mengucap sesuatu, bahaya apabila kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa sabar ketika segala sesuatu kendala yang ada di sana, insya Allah. Semuanya kita usahakan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Semuanya insya Allah Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya. Tapi kita dilatih diri kita untuk selalu bersabar di setiap fase-fase yang akan kita lewati nanti. Jadi Bapak Ibu, haji umrah itu ada syarat rukun dan wajib umrah. Syarat umrah diantaranya Muslim, insya Allah kita Muslim semua di sini kan. Ya, mungkin yang daftar umrah orang Nasoro kan nggak mungkin.
kemudian berakal. Insya Allah semuanya berakal balik. Mungkin ada anak kecil ya, nah, itu boleh dan mampu. Rukun. Nah, jadi yang inti yang akan kita bahas adalah rukunnya, karena rukun ini adalah hal yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah umroh kita. Dan rukun ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun kecuali diri kita sendiri. Seperti itu. Namanya rukun umroh. Apabila kita tinggalkan maka tidak sah ibadah tersebut. Dan wajib umrah berihram dari mikot. Nah, jadi ada syarat rukun dan wajib. Dan yang insya Allah syarat memenuhi, nah ini kita akan membahas rukun. Yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah umrah kita. Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan kita kaji lebih mendalam. Karena ini ibadah inti kita. Seperti itu. Rukun umrah. Next. Jadi Bapak Ibu, yang namanya umrah itu hanya prosesinya hanya mikot dari apa? Kita bermikot dan niat di sana. Setelah itu tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Artinya harus berurutan seperti itu. Jadi nah ini kan kita di Madinah dulu ya. Nah berarti nanti kita mikot di Bir Ali Bapak Ibu. Di Bir Ali, setelah dari Bir Ali kita mikot di sana, ngucapin niat di sana. Setelah itu kita ke Mekah, insya Allah naik kereta cepat ya. Kemudian kita tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Udah itu aja. Sebenarnya umroh selesai hanya dengan waktu 3, 4, 5 jam selesai. Yang lainnya kan hanya ziarah ke makam Rasul, ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ziarah ke tempat-tempat perjuangan Rasulullah, berziarah ke masjid-masjid dan lain sebagainya tempat bersejarah di sana. Inti dari ibadah kita ya umroh itu hanya 4, 5 jam selesai sebenarnya. Tapi dalam waktu yang singkat ini bisa nggak kita secara maksimal menjaga kualitas ibadahnya seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, jadi ihram mikot dari kita niatnya itu di mikot nanti di Bir Ali, kemudian setelah itu kita ke Makkah untuk tawaf, setelah tawaf sa'i tahallul. Seperti itu. Itu rangkaian umroh. Setelah tahallul bebaslah. Artinya bebas daripada larangan-larangan ihram, nanti kita akan jelaskan. Nah, ihram itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu al-haram, berarti yang terlarang atau tercegah. Jadi orang yang sudah masuk untuk melakukan ibadah umroh, dia sudah memakai kain ihram dan dia ini udah dilarang untuk berkata kotor, berucap kotor, berbuat perbuatan keji dan munkar dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Nah, seperti itu makanya disebut ihram. Jadi sudah terjaga, ya. Nah, kemudian nah, jadi Bapak Ibu, sebelum orang berihram itu ada sunnah-sunnahnya, ya. Di antaranya sunnah untuk mandi ihram, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti kita di sana akan ada manasik lagi untuk penguatan ya Bapak Ibu di sana Insya Allah. Jadi sebelum kita ke Mekah paginya itu untuk mandi sunnah ihram, kemudian sunnah-sunnahnya sebelum niat ya, sebelum niat ihram karena kita niatnya kan di mikot. Jadi sebelum kita berangkat ke mikot, nah ini ada persiapan-persiapannya nih Bapak Ibu. Membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, terus memakai minyak wangi di badan. Ini khusus bagi laki-laki saja. Kemudian pakailah kain ihram. Jadi untuk wanita tidak ada pakaian khusus. Mungkin nanti terserah mau pakai warna putih atau hitam, boleh satu grup dikompakan nanti. Yang penting semuanya tertutup, tidak tembus pandang, tidak ketat, ya, tidak nerawang. Semuanya tertutup terkecuali wajah dan apa telapak tangan untuk perempuan, ya. Wajah dan telapak tangan ini, telapaknya ini tidak boleh tertutup. Nah, jadi nanti ketika kita sudah sampai di mana namanya di Bir Ali, nanti kita akan ini akan ada pengarahan terus Bapak Ibu ketika di sana Insya Allah. Jadi sebelum kita niat di Bir Ali, kita itu ada namanya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram ya.
Kita sholat sunnah ihram di sana, kemudian kita berdoa. Hmm. Setelah itu balik ke bis, itu posisinya masih di Bir Ali. Kemudian kita niat. Nah, nanti insya Allah saya akan bimbing, saya akan pandu untuk bacaan niat. Bapak Ibu mengikuti bacaan saya. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umratin. Ketika seseorang sudah melafazkan niat umroh, disitulah berlaku larangan-larangan ihram. Jadi selama ia belum melafazkan niat, belum berlaku tuh larangan ihram. Tapi apabila ia sudah melafazkan niat umroh, nah disitulah berlaku larangan-larangan ihramnya. Nanti ada larangan-larangan ihramnya. Nah ini pakaian ihram, Bapak Ibu bisa lihat yang perempuan semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Yang laki-laki hanya memakai dua helai kain ihram. Mungkin sudah dibagikan oleh pihak Ahlam Travel. Nah, Bapak Ibu ini ada tutorial untuk memakai kain ihram untuk laki-laki ya, karena yang sulit laki-laki ini. Bapak Ibu, yang Bapak-Bapak juga bisa lihat nanti di YouTube. Nanti insya Allah kita akan juga membuka praktek ya. Kita ajarkan dengan cara yang simple, sederhana, dan aman seperti itu. Karena kita tidak memakai apa-apa, kecuali dua helai kain ihram, atas dan bawah. Untuk kain ihram itu nggak memakai apa-apa ya, nggak boleh itu memakai pakaian berjahit, memakai kaos, celana. Ini contohnya salah nih ya. Ya, karena emang contoh yang nggak boleh dia semuanya dibuka. Jadi boleh pakai gesper boleh, boleh pakai tas. Kalau yang nanya ini pertanyaan mungkin sering akan dilontarkan para jamaah. Tas pinggang boleh, jam tangan boleh, cincin boleh, kacamata boleh. Kalau laki-laki nggak boleh pakai penutup kepala apapun itu nggak boleh. Topi, peci itu udah nggak boleh. Dan memakai sendal nggak boleh ketutup, yang mata kaki dan tumitnya ketutup itu nggak boleh. Jadi laki-laki memakai sendal ya, yang kebuka mata kaki dan lututnya. Jadi bisa dibawa tuh Bapak Ibu karena di sana harganya mahal ya. Sendal jepit aja bisa 100-200 ribu di sana. Kalau bisa bawa dari rumah ya, murah kalau dari tempat kita. Nah, setelah kita niat ihram, nah kemudian apa? Kemudian kita melanjutkan tuh perjalanan ke Mekah. Nah, kalau kita kan naik kereta ya Bapak Ibu dari Bir Ali nanti langsung diantar kemana? Ke stasiun. Nah, selama kita perjalanan, udah kita nggak usah ngomongin orang lagi, udah nggak bisa ngosip lagi, udah nggak usah ngomong yang nggak penting lagi, udah. Sibukkan diri kita dengan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu. Jadi ya apa? Perbanyak talbiyah mau di bis ataupun maupun di kereta seperti itu. Nah, ini larangan-larangan ihramnya Bapak Ibu. Menutup kepala, ya seperti saya sampaikan, nggak boleh pakai peci, topi, dan lain sebagainya untuk laki-laki. Mencukur rambut, nah ini makanya sebelum ini ada sunnahnya itu tadi untuk merapikan ya. Kalau sudah niat ihram itu kita udah nggak boleh motong-motong apa, cabutin jenggot, bulu hidung, rambut uban kita tarik-tarik itu kena dam, kena denda semuanya, bahaya ya. Motong kuku tangan kita gigit-gigit, nah itu nggak boleh. Pakai wangian, laki perempuan nggak boleh memakai wangian. Kalau sudah niat umroh, memakai pakaian berjahit laki-laki udah nggak boleh. Membunuh binatang, hubungan suami istri udah nggak boleh. Melaksanakan akad nikah dan melamar nggak boleh. Selama ini belum tahalul, ini berlaku larangan ihram. Tapi setelah tahalul bebas larangan ihram seperti itu ya. Beratnya di situ Bapak. Mungkin kalau kita sholat, kita bisa jaga sholat kita khusyuk ya 5-3 menit, Masya Allah udah selesai. Tapi ihram sebelum kita tahallul itu masih berlaku larangan-larangan ihram. Apalagi kita dari stasiun, habis stasiun kita ke hotel lagi. Nunggu persiapan untuk apa?
persiapan untuk umroh. Wah, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus lebih jaga, jaga, dan jaga. Nanti kita akan ingatkan terus ketika sudah di sana ya. Insya Allah mudah, insya Allah gampang setelah kita sudah melakukan manasik. Bapak Ibu yang ada pertanyaan langsung aja mungkin di kolom komentar biar nanti kita akan bahas ya. Nah, setelah kita sudah niat nih, kita dari kereta, kita menuju Mekah, nanti Bapak Ibu akan ditransfer ke hotel untuk check-in. Setelah itu, setelah check-in untuk beberes, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, setelah itu kita tawaf. Nah, tawaf ini apa? Tawaf ya rukun umroh. Artinya seseorang harus melakukan tawaf. Kalau kita nggak tawaf ya nggak sah. Yang menentukan sah dan tidaknya ibadah kita. Karena rukbah sebanyak 7 kali putaran. Jadi 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad itu terhitung satu, ya. Dan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Hajar Aswad sampai Hajar Aswad satu, dan kita 7 kali putaran Bapak Ibu. Seperti itu tawaf. Next. Ketentuan tawaf, ketentuan tawaf berniat untuk melaksanakan tawaf, ya. Kita memang setelah kita niat, setelah kita sampai Mekah, yang kita lakukan pertama adalah tawaf. Orang yang hendak bertawaf diwajibkan mengelilingi Ka'bah pasti. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, ya, seperti yang saya sampaikan. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Orang yang hendak bertawaf harus suci dari hadas dan najis. Tawaf itu harus dalam keadaan berwudu atau suci. Apabila Bapak Ibu sudah putaran ke-6 misalkan, kemudian batal, itu ngomong sama kita dan wudhu langsung di tempat. Dan kita meneruskan di mana tempat kita batal. Jadi nggak ngulang lagi dari satu. Nah, ini pertanyaan yang sering diucapkan. Jadi sudah putaran ke-6, kemudian buang angin, misalkan wudhu di tempat. Setelah wudhu, kemudian apa? Kemudian melanjutkan di mana tempat batal. Seperti itu. Jadi nggak ngulang lagi dari satu. Aman. Iya, seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu memaksakan dalam keadaan batal, nggak sah tawafnya. Dan orang yang tidak bertawaf harus menutup aurat. Sudah pasti. Bapak Ibu bisa lihat gambaran. Di sini ada gambaran tentang sekeliling Ka'bah ya. Jadi nomor satu itu Hajar Aswad. Kita mulai di Hajar Aswad. Yang kedua itu ada Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, nomor tiga itu pintu Ka'bah. Kemudian ada lagi Hijr Ismail. Ada lagi makam Ibrahim. Ada lagi rukun Yamani. Nah, nanti Bapak Ibu, yang namanya ibadah umroh itu berbeda sama sholat. Sholat, kalau kita nggak baca Fatihah, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang sholat kemudian nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Tapi kalau umroh, selama dia umroh dia nggak baca apa-apaan, misalkan tidak membaca apapun itu, dia muter aja, itu sah. Karena apa? Karena tidak ada bacaan yang wajib dibaca ketika umroh. Tidak ada. Itu satu. Begitu juga sa'i. Begitu juga tahalul. Isinya semua doa-doa. Kita mohon, kita doa. Nah, nanti Bapak Ibu saya bimbing untuk bacaan-bacaannya. Tapi tidak ada bacaan yang harus dihafal, yang harus diucapkan itu nggak ada. Artinya selama kita diem aja. Selama 7 kali putaran sah. Putaran kita sah. Kecuali niat yang tadi aja kita melafazkan. Tapi ketika tawaf, ketika sa'i itu tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tapi insya Allah nanti untuk bacaan semuanya Bapak Ibu doa-doanya udah saya bimbing ketika di sana. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ada transmitter yang akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan saya ketika di sana. Jadi doanya ya itu tinggal dengerin saja Bapak Ibu. Tinggal meneruskan apa yang saya ucapkan. Doa-doanya. Nanti Bapak Ibu juga persiapkan doa-doanya yang seperti yang saya sampaikan ketika itu, karena di tempat inilah nazalami atau isri nama malaika.
turunnya 120 malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Litta'ifin lil musallin wal nazirin, untuk orang yang tawaf, orang yang sholat, orang yang memandang Ka'bah pun insya Allah dapat pahala ketika di sana. Tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ini adalah ilustrasi nanti untuk bacaan saya akan bimbing ketika di sana. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu persiapkan. Bapak Ibu mau baca doa boleh, istighfar boleh, sholawat boleh. Ngomongin orang nggak boleh di sana. Dosa besar malah dosanya, ya. Ngatain orang, ngejelekin orang udah nggak boleh. Sibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah di sana, ngucapin tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini sunnah tawaf ya. Sunnah ini ya selagi kita bisa melakukan, kita lakukan karena ini mendapatkan pahala. Tapi kalau kita nggak kerjakan ya nggak apa-apa. Memberi hormat istislam. Jadi nanti ketika di Hajar Aswad kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita cium tangan kita sebanyak 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Tangan kanan kita angkat menghadap ke Hajar Aswad. Wajah kita pun menghadap ke Hajar Aswad dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Cium seperti itu. Kita kecup tangan kita. Karena kita nggak mungkin mengecup Hajar Aswad langsung kan. Karena keadaannya ramai luar biasa, makanya kita istislam dari sana. Bismillahi Allahu Akbar. Untuk pria bahu kanan ihram terbuka ya, untuk pria bahu kanan ihram terbuka, khusus pria berlari dari kecil. Nah, ini kondisional ya, karena keadaan di sana, masya Allah Bapak Ibu, untuk jalan pun susah, bagaimana untuk lari seperti itu. Mengucapkan doa pujian pada Allah. Nah, ini kita baca apa aja seperti yang saya sampaikan, yang namanya tawaf sa'i itu tidak ada bacaan khusus ya, seperti itu. Mengusap rukun Yamani, melambaikan tangan dari jauh sama. Jadi nanti di rukun Yamani kita juga bisa mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Jadi insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan bimbing perjalanan tawaf, perjalanan sa'inya. Seperti itu. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nanti setelah kita selesai tawaf, kita balik di belakang sejajar dengan makam Ibrahim, kita sholat sunat tawaf, kemudian kita membaca di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat tawaf, kita kembali ke makam Ibrahim, kita lihat belakangnya membaca itu. Kemudian berdoa di apa namanya? Kita berdoa di sana ya bareng-bareng. Setelah itu kita minum air Zam-Zam. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, di Makkah, Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pusatnya air Zam-Zam. Rasulullah bersabda ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung apa yang diniatkan. Kita punya hajat, kita sebelum minum air zam-zam kita baca tuh. Makanya Rasulullah mengajarkan inti dari doa air zam-zam itu pertama kita minta ilmu yang manfaat, kedua rizki yang luas, dan yang ketiga kesehatan. Dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di tubuh kita. Tuh Masya Allah. Kalau kita nggak hafal doanya, ya kita doa pakai bahasa apa aja nggak apa-apa. Ya Allah saya punya sakit ini ya Allah. Saya pengen anak saya jadi soleh, saya minum air zam-zam. Karena tergantung apa yang kita niatkan tuh. Minum air zam-zam dan sebelum minum berdoa niatkan yang baik-baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan pernah ragu untuk minum air zam-zam. Karena di sana Masya Allah gratis, banyak, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Next. Nah ini ada sa'i Bapak Ibu. Setelah tawaf selesai, tadi kita sudah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kita berdoa, kemudian kita minum zam-zam. Kemudian kita lanjut ke Mas'ah. Mas'ah itu tempat sa'i. Dari Sofa ke Marwah. Nah, lihat tuh. Sa'i itu dari Sofa ke Marwah ya. Nanti di sana Bapak Ibu juga sa'i ini Masya Allah butuh tenaga. Biasanya pada lelah di sini. Tapi kalau udah olahraga, udah terbiasa jalan Insya Allah sehat, sehat, sehat semuanya. Kuat, kuat, kuat.
Ini sa'i itu sa'i usaha. Kita sa'i nanti udah dingin, udah enak, ya, udah sejuk, udah wah nikmat lah. Kita lihat perjuangan Ibunda Siti Hajar ketika lari-lari di sana di padang pasir tandus panas, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Masya Allah. Ini sa'yun usaha. Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu harus ada usahanya. Jangan sampai ingin sesuatu tapi nggak ada usaha. Nah, saat ini mengajarkan kita ketika kita ingin sesuatu harus ada usaha dalam diri kita. Kita punya hajat besar harus ada usahanya dulu. Kita lakuin ibadah sama Allah. Kita nurutin perintah Allah itu salah satu usahanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Allah mengajarkan kita harus ada usaha dalam diri kita jika kita ingin mendapatkan sesuatu seperti itu. Jadi saya ini boleh tanpa wudhu. Ya kalau kalau batal nggak apa-apa. Tapi kalau ada wudhu afdol karena selama sa'i pun kita kan berzikir, bertasbih, bertahmid, berdoa, makan dan minum boleh, istirahat dulu boleh, ya. Jadi sa'i ya seperti ini ya Bapak Ibu dari sofa dan ke marwah itu satu, dari marwah ke sofa itu dua. Jadi nanti berawal di sofa berakhir di marwah. Seperti itu. Dari sofa ke marwah satu, dari marwah ke sofa terhitung dua. Seperti itu. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Insya Allah sehat kuat Insya Allah. Nah ini doa-doanya di antaranya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini doa ketika mendaki Bukit Sofa. Next, ini nanti zikir-zikirnya kami akan bantu ketika di sana. Bapak Ibu hanya ngikutin saya dan Bapak Ibu persiapkan kalau saya suruh. Bapak Ibu berdoa masing-masing. Sudah ada doanya. Baca doanya, hajatnya. Nanti ada di sana lampu hijau Bapak Ibu. Lampu hijau itu di atas kelihatan di sofa maupun di marwah. Nah, itu kelihatan lampu hijau di atas. Untuk laki-laki disunahkan lari-lari kecil aja, bukan lari-lari sprint ya. Enggak, lari-lari kecil aja, sampai kayak jalan. Karena kita kan bareng terus. Dari awal kita bareng-bareng. Rabbighfir warham sambil membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Nah, ini bacaannya. Insya Allah kami akan bimbing nanti. Itu di sofa ada lampu hijau, begitupun di marwah ada lampu hijau. Nah, kita beres Bapak Ibu tahalul. Beres namanya sa'i, sudah mulai dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, sudah selesai. Kita balik lagi keluar, kita cari tempat untuk tahalul. Ya, mencukur atau menggunting rambut sebagian. Tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Untuk laki-laki hendaknya dicukur habis dan untuk perempuan adalah satu ruas jari. Jadi perempuan itu ujungnya aja ya satu, nggak usah di semuanya nggak usah. Untuk laki-laki ya menggunting sebagian aja 3 helai. Artinya apa? Sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Apabila sudah tahallul, yang laki-laki bebas boleh memakai pakaian berjahit, boleh memakai wangian, begitu juga yang perempuan sudah bebas seperti itu ya. Tapi kalau belum tahallul, larangan-larangan yang tadi itu berlaku seperti itu. Jadi tahallul itu yang tadinya haram jadi halal, namanya tahallul. Next ini nanti kita lanjut di sana aja. Nah, ini ada kita nanti naik Emirates itu kita berangkat sebelum maghrib. Kita maghrib Isya kemungkinan di pesawat Bapak Ibu ya. Kalau bisa sebelum naik pesawat nanti, karena saya sering flight jam segitu ya, sebelum maghrib itu sudah ambil wudhu kalau bisa ya di sana ya. Karena kita sholat di atas pesawat, sholat namanya sholat dalam keadaan duduk pasti ya. Seperti itu kita sholat dalam keadaan duduk, kita ruku
bungkuk dan sujud itu lebih bungkuk daripada ruku, seperti itu saja sholat di dalam pesawat. Tayamum juga bisa, tapi alangkah baiknya kita sudah berwudu sebelum masuk ke pesawat. Tayamum ya kita mengambil debu, tapi kemungkinan untuk pesawat sekarang, Masya Allah ya, udah hampir nggak ada debunya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ya wudhu dulu, dan di kamar mandi juga untuk wudhu singkat pun ada seperti itu. Nanti kami akan ajarkan Bapak Ibu membahas tentang wudhu dengan membawa air spray. Jadi ini penting banget nih Bapak Ibu. Kalau sudah di Madinah ataupun di Mekah, kalau nggak kalau sering batal atau buang angin, kalau mau wudhu lagi biasanya balik lagi jauh banget itu. Jadi kalau mau gampang, setiap jamaah tuh udah bawa air spray. Jadi hanya airspray itu ya disemprot, dengan artinya airnya mengalir, nanti baca niat, kemudian basuh muka. Kita bahas yang rukun-rukun saja ya. Setelah muka, tangan, ambil lagi airnya, basahin tangan kanan, ambil lagi airnya tangan kiri, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Seperti itu. Nah, ini selesai. Kita bahas rukun-rukunnya saja. Kita bahas rukun-rukun umrohnya saja seperti itu. Ya, adapun kuping, telinga, apa kuping, telinga sama ya. Adapun kuping, hidung, kumur-kumur, nah itu sunnah-sunnah wudhu. Dan 3 kali itu sunnah tasbih, itu sunnah wudhu 3 kali. Harus sekali kalau yakin rapi sudah nggak apa-apa seperti itu. Nanti kita kemungkinan sholat ya di pesawat tuh yang ini. Dan sholatnya dijamak ya Bapak Ibu. Maghrib dan Isya namanya jamak dan dikosor. Jamak itu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Jaraknya itu udah lebih 81 kilometer. Kita mengadakan perjalanan jauh di atas 81 kilometer ya pasti. Kita mempunyai tujuan ya di antara kita jelas mau umroh dan tidak ada pelakuan maksiat sama sekali. Nah ini kita boleh nih nanti dijamak dan dikosor nih. Next. Nah, nanti kita ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim melakukan 2 sholat yang kita gabung pada waktu sholat yang pertama, zuhur dan asar. Kita lakukan sholat asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau takhir, sholat zuhur dan asar kita lakukan sholat zuhur di waktu asar, seperti itu. Nanti maghrib sama isya, nah itu di jamak takdim, ya. Kita sholat isya di waktu maghrib, kita sholat dulu maghrib dan dikosor, ya. Setelah sholat maghrib 3 rakaat, jadi maghrib itu nggak bisa dikosor ya, nggak mungkin 1,5 Bapak Ibu. Maghrib itu tetap 3. Nah, yang dikosor boleh itu sholat yang 4. Nah, isya nanti setelah sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Itu di atas pesawat seperti itu. Nanti kami akan infokan untuk sholat di atas pesawat itu ketika briefing di paper lunch nanti pada tanggal 13 ya. Jadi jamak takhir kita melakukan sholat 2 sholat yang kita gabungkan maghrib atau isya, kita sholat maghrib di waktu isya. Nah itu namanya jamak takhir seperti itu. Nah Bapak Ibu di sana juga nggak pernah berhenti. Setiap kita sholat 5 waktu ada namanya sholat jenazah. Man sholla ala jenazah. Siapa orang yang sholat jenazah, walam yatba'ha falahu qirat. Kemudian kita nggak ngikut ke pemakaman, kita dapat 1 qirat. Kalau kita ngikut sampai pemakaman, kita ngelihat orang dilakukan prosesi penguburan, kita dapat 2 qirat. Ditanya Rasulullah sahabat, apa sih itu 2 qirat? Yang terkecil di antaranya seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung terbesar terpanjang di kota Madinah, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat di sana. Bayangin, Bapak Ibu jangan tinggalkan sholat, karena hampir setiap sholat 5 waktu di sana ada namanya sholat jenazah. Pasti ada. Dan hampir setiap sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ada namanya sholat jenazah. Dan kita lakukan ya, karena kita berjamaah nanti bareng-bareng. Nah, jadi sholat jenazah itu ada 4 takbir.
Jadi nggak ada ruku, nggak ada sujud ya, hanya 4 takbir. Mungkin kita udah banyak yang tahu tentang sholat jenazah. Jadi kita pertama baca niat, saya niat sholat apa? Sholat jenazah, usolli ala hazal mayit au mayitah. Saya niat sholat jenazah 4 takbir. Nah, Allahu Akbar. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Ya, membaca apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai waladhdallin amin. Takbir kedua Allahu Akbar membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini takbir kedua. Kemudian takbir ketiga kita membaca doa. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Nah, ini di takbir ke berapa? Ketiga. Kita baca doanya. Kemudian di takbir keempat membaca doa bisa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bisa. Bisa juga membaca Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk sholat jenazah. Nah, ada sujud tilawah. Nah, jadi hari Jumat, kita kemungkinan Jumat di mana? Di Mekah ya, kalau nggak salah di Mekah. Itu biasanya setiap sholat Jumat, tapi nggak pasti ya Bapak Ibu. Udah kemarin itu udah hampir berapa Jumat. Terakhir saya pulang minggu kemarin belum ada imam membaca sujud tilawah tuh. Tapi kalau ada imam baca sujud tilawah, biasanya sholat subuh hari Jumat di rakaat pertama imam baca namanya Alif Lam Tanzil. Kalau udah imam baca Alif Lam Tanzil itu biasanya ada sujud tilawah. Kalau nggak ada ya nggak usah sujud tilawah. Dan itu biasanya Jumat subuh dan tidak pasti waktunya seperti itu. Kalau ada Bapak Ibu jangan bingung nanti pada sujud. Nah itu namanya sujud tilawah tuh di rakaat pertama. Bacanya gimana? Sajada wajhilal ladzi khalaq. Assalamualaikum Bapak Ibu, sepertinya Ustadz Farhan jaringannya terputus. Jadi langsung aja ini Hana lanjutkan. Ustadz Farhan, Assalamualaikum Ustadz. Maaf ada kendala sebentar Oke, tadi. ya. Kemudian next. Ini terakhir ya Ustadz, kita udah Q&A. Oh ya, ya Bapak Ibu, ini adalah manasik pertama. Insya Allah nanti ada penguatan lagi pemantapan manasik ketika kita sudah di kota Madinah. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, ada yang bingung, ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah selagi kita bisa jawab, Insya Allah kita jawab. Terima kasih Ustadz Farhan untuk informasinya, untuk materinya, untuk pembelajarannya. Semoga bisa diterima oleh jamaah Bapak dan Ibu sekalian. Oke nih, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat. Dan jika
ada yang kurang jelas juga boleh langsung WA ke nomor Ustadz ya Ustadz. Ustadz sudah bergabung bersama kita semua di grup. Jadi untuk yang mau menanya langsung ke Ustadz Farhan melalui WhatsApp, nomor WhatsAppnya sudah ada di grup. Jadi silakan yang mau nanya langsung boleh langsung chat Ustadz Farhan. Oke, ini udah ada yang nanya ya, Mbak Hana, saya kelewat tadi dari Kak Cantika dari Madinah ke Jeddah, apa kita bermalam di Jeddah? Untuk pertanyaan ini kita tidak bermalam di Jeddah, jadi kita dari setelah check out Hotel Mekah, kita langsung ke Jeddah menggunakan bis AC, terus kita langsung dari Jeddah itu di King Abdul Aziz langsung menuju ke Dubai gitu. Jadi kita tidak menginap atau bermalam di Jeddah, jadi kita hanya transit aja. Kemudian langsung menuju ke Dubai. Tuh. Dan ini Mbak Hana, maaf untuk di Dubai tadi hotel tidak menyediakan alat mandi. Kalau handuknya disiapkan atau tidak. Kalau untuk di Dubai itu hanya alat mandi seperti sabun, sikat gigi itu biasanya tidak disediakan dari hotel. Jadi untuk alat mandi seperti sikat gigi, terus sama sabun itu boleh dibawa. Kalau misalkan handuk juga sepertinya harus disiapkan ya Ustadz. Apa ada Ustadz? Di Hotel Dubai disediain handuk atau tidak Insya biasa? Allah kalau handuk insya Allah ada. Insya Allah kalau handuk ada. Biasanya untuk sikat gigi atau sabun untuk alat mandi itu biasanya nggak disediain. Kalau di Madinah di Mekah insya Allah disediain. Hanya di Dubai saja ya Bapak dan Ibu. Terus ini untuk kamera Afwan, apa bisa dapat recordingnya? Bisa. Nanti insya Allah untuk rekamannya terus materinya akan Hana share nanti di grup. Jadi Bapak dan Ibu bisa dipelajari kembali. Tuh. Oke, ini Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung nih sama Ustadz Farhan, boleh yang ingin bertanya langsung aja di kolom komentar, mungkin masih ada yang belum jelas tentang materi umrohnya, boleh langsung bertanya. Kita ada sesi tanya jawab langsung sama Ustadz Farhan, mungkin ada Bapak dan Ibu yang masih belum paham. Ya, Assalamualaikum. Halo Pak Gunaras, Waalaikumsalam. Ya, Kenapa kabar ya, sehat? Alhamdulillah, Mbak Hana. Ya, sehat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam Bapak. Ya, ini satu mungkin ada beberapa hal yang perlu ya, istilahnya satu mungkin ke Mbak Hana dan juga ke Pak Ustadz. Ya, Satu kaitannya dengan beberapa agenda kegiatan ya, terutama ke Mbak Hana. Di situ kan ada istilah hari ke-8 dan hari ke-10 ya, ya. itinerary itu. Nah, di Heeh. situ saya lihat tuh ada itinerary yang hampir sama ya ke Jabal Nur gitu. Baik di hari ke-8 ziarah di sekitar tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga saat kepulangan menuju via Jeddah gitu. Di situ terinikan ada wisata Jabal Nur juga. Nah, ini apakah bisa satu saja lah gitu? Kalau memang Oke. diperlukan dan dipandang pengalaman selama ini Museum Wahyu itu menjadi cukup bagus ya, ya diusahakanlah bisa mampir gitu ini. Biar yang pertama yang mungkin hari ke-8 atau mungkin disesuaikan biar hari 8 tetap ada itu. Yang kedua mungkin hilang. Nah, itu aja lah. Intinya itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Oke, oke. Oke, baik. Kemudian kemu- kemudian saya lanjut aja dulu Mbak ya. Iya, Saya siap, lanjut siap. dulu. Kemudian ini Pak Ustadz kaitannya dengan tawaf itu ya. Di situ nanti memang akan ada panduan doa tawaf yang akan disampaikan via transmitter. Apakah dimungkinkan gitu ya? Kita pun paling tidak sudah ada inilah eh, panduan doanya lah gitu ya. Walaupun nanti akan dengar, tapi ada baiknya kita juga pegang gitu dari awal. Sudah tahu, oh doa yang pertama, yang kedua, ketiga, setiap putaran itu kita sudah familiar. Atau apakah memang Bukunya sama udah dengan yang di dibagiin belum Kak buku? Hana? Udah untuk bukunya udah dibagikan. Oh, jadi serupa atau sama dengan yang Sama di Pak, buku iya. panduan. Hmm. Oke, kalau Sama gitu. itu. Iya. Nah, kemudian juga ada pandangan, ini di luar, bukan di luar ya, terkait dengan tawaf. Seandainya ya di luar doa yang ada di dalam buku panduan ini ataupun yang punya inisiatif sendiri, saya pengennya doa apa yang saya pahami misalkan ya.
doa pertama A, saya baca ini. Bahkan ada juga mungkin yang punya pemikiran, saya punya doa mungkin eh, apa ya? Ya intinya gini, apakah dimungkinkan kalau kita punya niat sendiri saat tidak bersama Pak Ustadz membaca doa bukan dalam bahasa Arab lah, intinya pakai bahasa kita sendiri, ya bahasa bahasa ibu lah ya, baik bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau Jawa. Nah itu saat tawaf dimungkinkan nggak Pak ya? Apa dibolehkan nggak gitu ya membaca doa itu di luar bahasa Arab itu. Kan kadang-kadang orang tuh mumpung tawaf, mumpung sekitar Ka'bah membaca doa sesuai dengan bahasa ibu karena kita kurang familiar dengan bahasa-bahasa yang katakanlah terkandung dalam yang sudah dicontohkan dalam buku-buku panduan ataupun mungkin Ya, inilah gitu ya itu. Nah, kemudian juga berikutnya apa saat-saat kita saya oh ya tadi kaitannya dengan antara mabit di mana di Bir Ali dan juga menuju ke mana ke stasiun itu jauh nggak ya Pak kira-kira sehingga harus apa namanya perlu waktu cukup gitu. Itu, itu apakah jaraknya mungkin 5 kilo, 10 kilo atau memang satu harian atau apa gitu dari Bir Ali ke tempat stasiun kereta api cepat itu. Itu saja barangkali apa yang apa namanya perlu diinformasikan lah tanggapannya terkait kondisi-kondisi tersebut. Terima kasih Pak Ustadz dan terima juga Mbak kasih Hana. Bapak. Ya, Terima kasih. mungkin Kak Hana, ya saya Terima jawab dulu kasih. ya. Heeh. Ya Pak Gunara, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Yang pertama, di hari ke-8 dan di hari ke-10 ya Bapak, tentang Jabal Nur. Jadi yang di hari ke-8 memang rutenya itu hanya melewati gunungnya aja Bapak. Makanya tulisannya ada melewati Jabal Nur. Dan itu di sana kita hanya cuma turun ngelihat gunungnya aja. Karena memang rute kita untuk ke Arafah, Muzdalifah, Mina, dan untuk ke namanya mikot kedua. Itu untuk mikot kedua, biasa umroh kedua itu di Ji'rona, rutenya pasti lewatin Jabal Nur. Jadi kita kasih tahu jamaah, ini loh namanya Jabal Nur gitu. Seperti itu. Ya. Yang untuk ke hari terakhir, adapun hari terakhir kita sebelum kita berangkat ke Jeddah, Bapak Ibu semua insya Allah kita akan masuk ke dalam Museum Wahyu. Berbeda, sangat berbeda dengan yang hari ke-8. Seperti itu. Museum Wahyu ini museum terbaru di sana, jadi kita bisa lihat kondisi perjuangan Nabi ketika menerima wahyu, perjuangan sebelum Rasulullah, ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain sebagainya di sana. Ilustrasi Goa Hiro seperti apa itu di sana nanti di museumnya. Adapun yang hari ke-8 itu hanya melewati saja. Seperti itu Pak Gunara. Iya, iya, iya. Oke, makasih. Kemudian untuk doa, jadi Bapak Ibu seperti yang sudah kami sampaikan, tawaf dan sa'i itu tidak ada bacaan khusus yang harus dilafazkan. Yang Rasulullah harus baca doa ini, nggak ada. Harus baca ayat ini, nggak ada. Dan doa, Allah tidak menyuruh kita untuk doa harus pakai bahasa Arab, harus berdoa pakai bahasa Arab, enggak. Allah tahu, Allah wallahu alimum. Allah itu maha mengetahui. Kita mau pakai bahasa Sunda, yang bisa bahasa Sunda, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Manado, bahasa Batak, dan lain sebagainya, Allah dengar, Allah tahu. Seperti itu. Jadi tidak ada yang mengharuskan wajib berbahasa Arab, tidak ada. Jadi apapun yang kita bisa dari lisan kita keluar, kita minta, ya Allah ampunilah dosaku, pakai bahasa apapun, insya Allah pasti didengar dan diijabah oleh Allah. Seperti itu. Karena memang kita di buku mengikuti panduan Rasulullah yang menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Tapi kalau kita baca artinya gimana? Boleh nggak? Boleh. Jadi apapun yang kita ucapkan, Allah mengetahui, Allah tahu dan tidak dilarang. Seperti itu Pak Gunara. Kemudian jarak beralih ke stasiun. Jarak beralih ke stasiun itu hanya kurang lebih 15 menit saja. Seperti itu. Iya, iya. Dari
dari hotel ke Bir Ali itu 15 menit, dari Bir Ali ke stasiun kurang lebih ya 15 sampai 20 menit saja. Seperti itu. Jadi nggak jauh. Ya. Ada yang kurang Pak Gunara? Dan yang Oke, ya, terima kasih. Ini Pak Ustadz. Yang Ya kedua Bapak. gini, kaitannya dengan Jabal Rahmah ya, Arafah. Kita nggak ada kemungkinan untuk bisa ya minimal apa ya, naiklah sedikit lah gitu ya. Itu nggak memungkinkan kondisinya. Sekarang ditutup Pak. Kemarin saya baru pulang ditutup untuk ke Jabar Hmm. Rahmah. Jadi kita bisa ngelihat aja mungkin ya, ngelihat dari memang dipagerin itu nggak boleh ada yang masuk sekarang. Iya, Infonya iya. juga kami ya, jadi bisa ngelihat aja kondisi kita ke Arafah nanti kita turun bagi yang mau karena memang kondisi Iya, luar biasa siang itu kan. Kita iya. kemungkinan sih sore insya Allah. Jadi memang kita bisa ngelihat kalau memang dibuka ya kita kan nggak ngejar waktu untuk naik ya Bapak karena kita agendanya itu ada umroh kedua setelah itu. Hmm, Khawatir ya kita ada umroh kedua malamnya itu atau siangnya iya. nanti kita lihat di itinerary-nya seperti itu. Jadi Oke. untuk ke Jabal apa namanya ya kalau mau mau naik nyari waktu kosong misalkan ada yang mau mendampingi untuk naik ke Jabal Gua Hiro atau Gua Sur, nah itu kan harus ada di waktu-waktu kosong ya mungkin seperti itu Iya. Bapak. Mm-mm. Kalau pengalaman masuk ke Gua Hiro, berarti harus terpisah waktu dengan rombongan yang ini ya, yang lainnya gitu. Iya Maksudnya. kadang itu kan pribadi Bapak karena kita nggak ada di itinerary seperti itu. Iya, iya. Heeh. Jadi memang terpisah pasti karena memang tidak ada di itinerary kegiatan kita untuk naik ke Gua Hiro Iya. Tapi seperti itu. dimungkinkan ya, Pak Ustadz. Mungkin nanti kita lihat kondisi waktunya Pak. Bisa kita bicarakan di sana seperti itu. Iya. Ya, insya Allah. Oke, oke. Gampang kalau kita Terima udah kasih. ketemu, insya Allah urusan beres seperti itu. Ya, Allah ya, terima mudahkan kasih. semuanya. Iya, Amin. iya. Ini oke, ada Pak Gunara ada yang masih ingin ditanyakan mungkin? Oke, cukup, Pak. Terima kasih Oke, ya, Mbak terima Ana. kasih ya Bapak Gunara. Ya. Dan ini ada Kak Nur Hasanah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong. Kak Nur mau nanya apa nih Kak Nur sama Ustadz Farhan? Ya, Bu Haji. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Ya, kameranya mana Bu Haji? Lagi di jalan Ustadz. Mohon Oh iya. maaf. Ya Allah. Agak agak gelap. Kak Ustadz Nur mau salam tanya kenal. Mbak Hana. Ini Ya, Mbak Hana Pak Ustadz sih kok aku bingung. Ustadz mau tanya kalau untuk badal umroh bisa nggak? Ustadz Halo. Farhan kayaknya keputus. Ya, untuk mau diniatin sendiri atau Untuk mau orang tua jadi memang yang udah yang orang tua yang udah nggak ada. Kita ada rencana umroh kedua nggak Ustadz? ada Soalnya aku itu lihat di itinerary-nya cuma satu kali. dua, insya Allah Dua, dua. insya Allah dua. Oh, dua. Oke. Iya, dua. Berarti nanti di itu ya di Tanim di Girona ya. Di Girona kayak kemarin Uh, di Girona. terus Ini Mama Nur udah 2 kali umroh bareng Ahlam ini, Masya Masya Allah. Allah. Kak Nur ini Masya salah Allah. satu alumni. Pura-pura lupa. Iya, Nah, pura-pura lupa aja. Enggak. Ini kan kali ini aku bawa pasangan, Kak. Masya Jadi Allah. make sure Oh, aja. Iya. Kalau mau badal di umroh keduanya bisa kan Dat? bisa. Itu umroh kedua. Diniatkan Um, diniatkan umroh untuk badal. pertama, iya. Umroh pertama itu kita haruskan untuk umroh wajib untuk diri masing-masing semuanya. Adapun Ya. umroh kedua biasanya untuk Mm-mm. badal. Badal itu syaratnya ada dua. Yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia. Harus. Ya. Yang kedua, Mm-mm. orang yang sudah sakit, yang mana keadaan sakitnya itu nggak memungkinkan dia untuk datang ke Baitullah. Seperti itu. Kalau cuma Oke. pilek, nggak boleh dibadalin gitu. Karena mesti pilek doang.
Iya, 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 Kalau iya. keadaannya udah nggak memungkinkan, nah itu boleh dibadalkan. Oh, oke. Ya, Seperti itu itu. aja, Ustaz. Ya itu Kurang di lebih, umrah kedua, insya Allah. ya, ya. Kurang lebih rutenya masih sama ya, Tat. Insya Allah sama. Kunjungan-kunjungannya ya. Ya, Oh insya iya, Allah. itu ada museum baru di Madinah, kita masuk nggak nanti, Tat? Yang di Museum seputaran masjid ya? Iya, Museum Salafi. Oh, Museum Salafi. Oke. Iya, Museum Salafi namanya, Museum Masjid Nabawi. Itu ya sama sih kayak Museum Wahyu, tapi memang isinya Mm-mm. tentang Nabawi aja, berbeda. Itu Tapi opsional kalau atau kita masukin opsional nanti? karena kalau dari ahlamnya yang digratiskan, yang dibayarkan hanya Museum Wahyu sebelum kita pulang itu. Oh, opsional ya. Tapi bisa ya Ya Ustaz, kalau maksudnya bisa, sendiri-sendiri bisa, bisa ya? bisa, Bisa bisa. ya. Ya, kalau Oh yang ya, dari ahlam nanti yang sudah dibayarkan oleh pihak travel yang di Museum Wahyu. untuk Raudoh masih pakai nusuk ya, Tat? Enggak, Tasrah. Raudhah itu udah tasreh dari kita, udah aman. Heeh. Heeh. Grup udah aman. Dapat berapa kali Raudoh? Satu, satu, Oh, satu oke. kali. Seperti biasa ya, Adapun yang Tat? mau coba nusuk ya silahkan aja, tapi kan waktunya kadang tidak nentu ya sama Mm-mm. keberangkatan kita kayak gitu. Oh, oke. Ya. Hmm. Oke, Pak Insya Ustadz Allah, Farhan. Insya Terima Allah. Ya kasih sama-sama Bu Haji, sama-sama. informasinya. Insya Allah. Yo, Sehat-sehat Bu Haji, Assalamualaikum. sehat-sehat semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Salam Pak Ustadz, Pak Iya, Hana, Pak Iya Ustadz. Bapak, iya boleh Ini Bapak. kaitan iya dengan Bapak. untuk yang laki-laki ya, itu yang disebut tadi istilah masuk ke roda pakai program nusuk juga atau memang Enggak bebas? Pak, enggak. Itu sudah ada dari travel. Itu udah Karena Oh, dari sekarang travel. ya udah ketat sekali karena sekarang masuk Raudo itu harus namanya tasreh. Tasreh itu yang mengeluarkan pihak Saudi dari kita dengan visa. Jadi kita udah nggak ngurus apa-apa. Jadi sudah dapat dari kita, Insya Allah. Iya, iya. Ya, maksudnya kalau Seperti itu. misalkan tadi seperti cerita Bu Nur Hasanah, Iya. seandainya ada keinginan kita apa ya, mau lagi, mengulang lagi, itu ini Nah, akan terbatas sama sekali. ah, kalau buat aplikasi Tasrih memang sekali, tapi kalau Bapak mau coba nusuk, Bapak bisa lihat di YouTube ya, tutorial nusuk itu untuk masuk Iya. Raudoh. Bapak cocokin dengan tanggal selama kita di Madinah. Insya Allah kalau memang dapat jatahnya kan ada nomor visa tuh ngisi. Bapak bisa lihat tutorialnya di YouTube. Iya, iya. Tapi kalau mau ngurus ya, kalau dari kita ya sekali pasti kalau daftar juga waktunya berbeda-beda. Ada yang tengah malam dan itu masuknya kan Hmm, sendiri. Kalau kita kan grup bareng-bareng, yang perempuan sama ustazahnya, yang laki-laki insya Allah sama saya seperti itu Pak. Jadi iya. dari Tasri itu dari travel satu. Kalau memang ada yang mau coba dengan nusuk, ya boleh aja. Tapi kan terkadang waktunya, ya Bapak bisa cobalah ya seperti itu. Hmm, Oke, ya mungkin nanti sama Mbak Hana lah itu didaftarin sama rame juga. Itu sendiri, itu sendiri-sendiri Pak ngisinya karena Oh pasti gitu. berbeda. Iya, Ah, iya, iya. akunnya. Akunnya beda. Iya. Kalau udah kalau Tapi udah insya Allah dari kita sekali, insya Allah udah ada Pak, insya ada Allah. insya Allah. Karena Iya. Raudhah ini sekarang, masya Allah ketatnya luar biasa, antriannya luar biasa, nggak boleh sembarangan, nggak boleh dengan, waduh, masya Allah lah. Insya Iya. Allah dari travel sudah menyiapkan yang terbaik seperti itu. Insya Allah Bapak mudah-mudahan lancar. Oke. Ya Oke. barangkali lah gitu ada apa tambahan lah gitu ya dan dimungkinkan dengan pengalaman Pak Ustadz Farhan di sana berkali-kali, wah ini ada peluang lah gitu apa jeda Di sana cukup gitu ya. eh, saya nggak punya member soalnya Pak, nggak bisa ya. Ya. Heeh. Jadi Iya, oke, makasih. mau mau nggak ada tas ya karena yang menentukan itu tasrih. Tasrih itu yang mengeluarkan ya pihak Saudi. Kita mau alasan apapun di tasrih ada 17 orang, di rombongan barisan ada 18. Nah, itu yang satu orang itu mau nggak mau harus keluar saking ketatnya seperti itu. Iya, iya. Hmm.
Makanya anak kecil, yang ada anak kecil umur setahun sampai 5 sampai 7 tahun itu belum diizinkan untuk masuk ke raudhah. Pasti disuruh balik seperti itu. Makanya anak kecil ya seperti itu, nggak boleh. Jadi Oke. masuk ke raudhah itu dari umur berapa Ustaz kira-kira? Ya di atas 11 ya? 10 aman lah, tapi Di atas di atas 10 10 tahun. udah semua. Kemarin kita bawa anak 3 tahun disuruh pulangin, anak 4 tahun karena masih kecil kan, nggak boleh, nggak belum diizinkan oleh pihak askar karena ketat luar biasa di sana penjagaan. Ya, Masya Allah. Mungkin nih Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Kita insya Allah masih ada waktu. Oke, Bapak Gunar, cukup jelas untuk penjelasannya. Mungkin Iya, masih ada terima yang mau kasih. ditanya. Oke, jika Bapak Ibu sudah tidak ada yang ingin bertanya, Hana ingin mengingatkan kembali untuk nanti di Hotel Dubai itu, room list kita itu adalah double ya Bapak Ibu berdua. Jadi nanti ketika sudah sampai, terus room listnya dibacain oleh Ustadz Farhan, jadi tidak ada yang kaget ya, karena untuk ketentuan di Hotel Dubai itu satu kamar berdua. Jadi nanti insya Allah jika ada jamaah yang ingin, saya nggak mau gitu misalkan berdua itu boleh nanti gabung ya Ustadz. Jadi bisa, cuma nanti ketentuan dari Dubainya itu untuk di hotel itu satu kamar berdua gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah untuk room listnya sesuai karena Hana beritahu apa informasiin aja dari jauh dari hari ini karena supaya nanti ketika Ustadz Farhan membacakan rumus di Dubai tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi untuk di Dubai sekali lagi itu memang ketentuan dari hotel sananya itu satu kamar berdua ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin udah tidak ada yang ingin bertanya. Nanti akan ditutup doa penutup oleh Ustadz Farhan. Sebelum Ustadz Farhan eh, membacakan doa penutup, Hana meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Nanti untuk itinerary yang tadi ada salah akan direvisi kembali dan akan di-share lagi di grup. Jadi untuk Bapak Ibu bisa dipelajari kembali, dibaca-baca lagi nanti untuk itinerary-nya, rekamannya, manasik ini akan Hana kirimkan dan akan Hana share lagi di grup keberangkatan gitu. Jadi nanti tetap stay aja di grup. Jadi nanti segala informasi semua akan Hana share di grup, terutama untuk rekaman manasik pada malam hari ini. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga ibadahnya lancar, Allah berikan kesehatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Hana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Farhan, mohon dibantu untuk doa penutupnya. Ya Bapak Ibu, Alhamdulillah telah selesai manasik kita. Insya Allah nanti kita akan ada pemantapan lagi dan terus kita sama-sama saling mengingatkan ya Bapak Ibu ketika di sana, ketika prosesi ibadah di sana, kegiatan di sana. Insya Allah selalu diingatkan, selalu ditekankan sehingga acara atau ibadah umroh kita berjalan lancar, sehat semuanya, selamat dalam perjalanan, tidak ada kendala, dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup, Bapak Ibu, kita berharap nanti pada tanggal 13 Desember semuanya bisa hadir di Bandara Soekarno-Hatta untuk sama-sama melakukan ibadah umroh dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sampai kembali nanti ke Indonesia dan bertemu keluarganya masing-masing. Al-Hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ziyarat habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak salah kata, ucapan dan lain sebagainya. Semoga semuanya sehat walafiat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farhan atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua.